Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ma ba'd. Ikhwatiddin azani Allah wa yakum wa rahimani wa rahimakumullah. Pertama dan selalu kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di zaman yang semakin menggila ini, ya, zaman yang luar biasa kerusakannya, karena memang dalam sebuah hadis disebutkan tidaklah datang satu zaman illa huwa asyarr mimman qablahu, kecuali pasti akan lebih buruk lagi daripada sebelumnya, sampai nanti di hari kiamat tinggal tersisa orang-orang yang paling buruk. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala terus menjaga agama ini dengan adanya sekelompok umat, ya. La tazalu ta'ifatum min ummati zahirina 'alal haq, ya, akan senantiasa ada walaupun mungkin jumlahnya sangat sedikit. Oleh karena itu, kalau mau dibandingkan antara yang duduk di sini dengan yang duduk di konser kalau ada, atau di mall, ya, atau di tempat-tempat hiburan, mungkin jauh sekali, ya. Namun tentunya kita tidak boleh ujub, ya, ataupun takjub pada diri kita sendiri, karena duduknya kita di sini bukanlah karena kehebatan kita, bukanlah karena ketakwaan kita, tapi semua adalah karena kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karena itu, ikhwatiddin azani Allah wa yakum, rasa syukur harus terus kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya secara lisan tapi tertanam di dalam hati kita, benar-benar merasakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak nikmat yang kita rasakan tapi kita tidak hayati, tidak hadirkan di dalam hati kita. Coba kalau kita renungkan, kita hadirkan, tentunya kita tidak akan kurang untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan, dari nikmat sehat, ya, nikmat waktu, ya, nikmat iman, ya, nikmat takwa, nikmat sholat, dan banyak sekali. Ikhwatiddin azani Allah wa yakum. Dalam pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas, ya, sebuah hadis, ya, dan ini adalah anjuran, ya, mungkin untuk anak pribadi maupun kepada para dai, agar selalu mengaitkan di awal adalah dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW, bukan dengan pemikiran-pemikirannya, ya. Dan hadis yang akan dibawakan ini adalah hadis yang sangat penting, hadis yang diambil dari sebuah kitab yang ana rasakan luar biasa sekali manfaatnya. Bahkan para ulama, mereka mewajibkan para penuntut ilmu untuk bisa mendalami hadis yang disebutkan di dalam kitab Al-Arba'in, Arba'in Nawawiyah, karena beliau mengumpulkan 40-an hadis, ya, tepatnya 42 hadis yang berisi tentang kaedah-kaedah dalam kehidupan yang wajib bagi setiap kita untuk kemudian mengamalkannya. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, beliau masuk Islam umur beliau 18 tahun. Termasuk diantara sahabi sighar, sahabat yang masih muda belia, semangatnya luar biasa, dan beliau wafat umur 33 tahunan. Umurnya sedikit, akan tapi banyak sekali hadis-hadis yang beliau riwayatkan, banyak sekali faedah-faedah yang beliau sampaikan. Di antaranya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis sahih, ya. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, qultu, saya bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah,
akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah wa yubaiduni anin nar. Wahai Rasulullah, kabarkan kepada saya, kasih tahu saya, ajari saya tentang amalan-amalan yang bisa memasukkan saya ke dalam surga dan menjauhkan saya dari api neraka. Ikhwatiddin azani Allah wa yakum, lihat bagaimana para sahabat Nabi SAW, ya, yang menjadi fokus mereka adalah apa yang bisa saya amalkan, ya, apa yang bisa saya kerjakan. Itu yang pertama, ya. Bukan fokus mereka kepada hal-hal teoritis tentang khilaf, ya, tentang perkara-perkara yang kayaknya luar biasa, ya, tapi kemudian tidak diamalkan. Dan ini menjadi penyakit sebagian kita. Kita kayaknya keren sekali kalau lihat ada pengajian tablik akbar, ya, yang membahas sesuatu yang menjelimet, ya, tentang perkara-perkara khilaf. Oh, kayaknya paling keren gitu ya. Ya, kalau yang lain-lain mah ya kita juga udah tahu lah, ya. Tapi lihat para sahabat Nabi SAW, fokus mereka hanya satu, selamat dunia dan selamat di akhirat. Lihat di dalam hadis yang lain, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal, amal apa yang paling terbaik ya Rasulullah? Ya, banyak sekali. Kalau kita gali di dalam hadis-hadis, Rasulullah SAW menyampaikan berdasarkan pertanyaan para sahabat. Apa yang mereka tanyakan? Amal, sesuatu yang bisa diamalkan, ya. Makanya di antara perkara yang menghancurkan umat adalah kasratu su'alihim, banyak tanya. Loh Ustaz, kok nggak boleh tanya? Bukan nggak boleh tanya, tapi banyak tanyanya seperti apa? Banyak tanya pada hal-hal yang tidak diamalkan, ya. Ustaz, gimana caranya kalau orang itu pergi ke bulan, gimana cara menghadap kiblatnya gitu ya? Nanti tanya kalau kamu sudah sampai bulan baru tanya. Belum nyampe bulan tanya hal-hal urusan di bulan, ngapain? Anda bukan seorang fuqaha. Beda kalau seorang faqih, ya, Imam Syafi'i, ya, Imam Abu Hanifah, mereka membuat tafarru'at, seandainya begini, seandainya begini, seandainya begini. Kenapa? Itu tugas mereka, ya. Tugas mereka memikirkan berbagai macam kemungkinan keadaan sehingga orang-orang setelahnya bisa merujuk kepada madhab atau pendapat-pendapat mereka, ya. Namun kalau kita, apa kepentingan kita? Siapa kita? Kita faqih? Bukan, ya. Maka tadi kaidah pertama, maka kita bicara tentang kitab Arba'in Nawawi, kalau kita kaji bahwasanya di dalamnya penuh dengan kaidah-kaidah dalam kehidupan. Seandainya kita terapkan, itu akan menjadi jalan keselamatan kita di dunia dan di akhirat, ya. Jadi kaidah pertama adalah fokus pada sesuatu yang bisa kita amalkan, ya. Fokus. Kalau sesuatu itu atau perkara itu bukan sesuatu yang kita amalkan, ya, maka kita harus bertanya pada diri kita sendiri, apakah bermanfaat untuk saya, atau minimal saya bisa menyebarkannya, atau bermanfaat untuk orang lain yang bisa saya sebarkan, ya. Kalau seandainya masuk dalam hal tersebut, maka silakan. Karena seorang dia bertanya untuk orang lain, ya, bukan wahmi, ya, bukan wah kayaknya nanti bermanfaat, bukan wahmi, tapi memang benar-benar ada kebutuhannya, maka silakan lakukan. Karena ikhwatiddin azani Allah wa yakum, di sini kadang masuk celah syaitan ini. Serius, ya. Kayaknya kita ini sibuk dengan kebaikan, ternyata bukan kebaikan yang kita kejar. Karena setan itu, seandainya seorang itu dia istiqomah, ditarik ke syirik nggak mungkin, ditarik ke maksiat nggak mungkin. Susah nih kayaknya nih. Orang ini kalau ditarik untuk yang miring-miring itu nggak bisa, ya. Dikasih perempuan mental nggak mempan, oh
tertarik ke hal-hal yang kayaknya Bapak Ibu, kayaknya dia ada jihad di situ. Ya, makanya banyak orang yang sibuk di media sosial berdebat dengan sesuatu hal yang apa? Yang tidak bermanfaat bagi dia. Ya. Seakan-akan dia seorang ahli ilmu, waktunya habis. Wah, ada yang seperti ini, dia debat, dia bantah, dia ini dan lain sebagainya. Bantahnya juga nggak benar. Akhirnya apa? Akhirnya bukannya menjadi citra yang baik untuk dakwah sunnah, tapi citranya buruk. Ya, citranya buruk. Oleh karena itu, ikhwatiddin azani Allah wa yakum, kaidah pertama ini penting. Kira-kira berdampak tidak? Kira-kira bisa nggak saya amalkan? Kira-kira saya butuhkan tidak di dalam muamalah saya? Kenapa? Kita tahu diri, sadar diri, level kita seperti apa. Level kita bukan faqih, bukan ahlul ijtihad yang kemudian diambil ilmunya, ya. Maka di sini kata beliau, ya, akhbirni bi amalin. Ini kaidah pertama. Ajari saya. Sebelum kelewat ya, karena kalau kita lihat di sini, setiap kalimat itu ada faedah, ada kaidah, ada faedah. Dari kalimat akhbirni saja di situ ada kaidah bahwa seorang itu harus belajar. Ya, mungkin kita tadi jadikan kaidah kedua. Kaidah pertama adalah seorang harus mencari al ilmu bit ta'allum. Ilmu itu caranya belajar, ada effort. Jangan kemudian sekarang banyak orang pengennya apa? Ya Ustaz, sekarang ada TV sunnah, betul nggak? Ya, males dia untuk belajar, bertanya langsung kepada ahli ilmu. Ya, sekarang kan ada ChatGPT, tanya aja ChatGPT. Iya, kalau ChatGPT-nya bener, ya. Kalau seorang yang punya keilmuannya, dia bisa ChatGPT bisa mendukung dia, memberikan clue tahu gitu, dia bisa menimbang, ya. Karena kalau Bapak Ibu tanya ChatGPT nggak pernah nggak jawab, pasti jawab, ya. Saya pernah sama kawan saya orang Emirat, dia ngetes gitu kan, ya, dia S2 S1 di Madinah, S2 di dia minta tentang sanad hadis lah yang begini, disebutkan sanad yang ini nggak bener, ente nggak nyambung ini antara ini dengan ini gitu ya. Dicek ke kitabnya nggak ada gitu. Betul ya. Jadi hati-hati kalau masalah agama. Boleh sebagai qarinah, tapi tetap harus memvalidasi, bertanya kepada ahli ilmu yang dia memang diketahui kapasitas keilmuannya. Jadi kaidah pertama untuk jalan selamat adalah belajar. Al-ilmu bit-ta'allum. Anda tidak belajar, maka Anda tidak akan tahu jalan selamat. Rasulullah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Pengen selamat, pengen surga, pengen jalan keselamatan, ya cari. Akhbirni, ya Rasulullah, ajari saya. Duduk bersama Rasulullah, ya, di majlis bersama Rasulullah, ya. Kaidah kedua, belajar sesuatu yang akan diamalkan. Ya, jangan belajar sesuatu untuk berdebat, jangan. Tapi belajarlah untuk saya amalkan. Apa yang saya butuhkan? Ibadah saya, tentang sholat saya, rukun Islam, rukun iman saya, tentang masalah keluarga saya, bagaimana kewajiban saya, dalam masalah jual beli bagaimana saya harus melakukan, ya. Dalam kemudian saya sebagai karyawan pegawai apa yang harus saya kerjakan. Lakukan sesuatu yang itu bermanfaat untuk kita, itu yang kita fokus, ya. Kemudian kata beliau, bi amalin yudkhilunil jannah wa yubaiduni 'anil nar.
Amalan-amalan apa? Amalan-amalan yang fokusnya adalah mengantarkan keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Ini fokus para sahabat Nabi SAW. Coba lihat aja di dalam banyak hadis, ya. Para sahabat pasti bertanya tentang surga dan neraka, ya. Sedikit-sedikit tentang surga, sedikit tentang neraka. Kenapa? Karena para sahabat tatkala duduk bersama Rasulullah SAW, Rasulullah gambarkan tentang surga, gambarkan tentang neraka, terbayang di dalam pikiran mereka. Seperti perkataan Hanzalah tatkala beliau berkata, nafaqal Hanzalah, Hanzalah ini udah munafik ya Rasulullah. Kenapa ente? Kenapa? Saya kalau bersama engkau itu kayaknya surga neraka itu di hadapan saya. Tapi kalau sudah balik, sibuk dengan urusan-urusan, lupa. Ya. Saat dan saya memang semua begitulah. Ya. Al-iman yazidu wa yanqus. Maka tadi kaidah ketiga, fokus pada perkara-perkara yang menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat, masuk dalam surga dan terhindar dari api neraka. Kemudian di sini Rasulullah pun menjawab, qal laqad sa'altan 'azimin, wahai Mu'adz, engkau telah bertanya sesuatu hal yang azim, yang besar. Bapak Ibu, lihat nanti apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Mungkin kayaknya bukan yang keren, yang jelimet, yang ruwet, tidak, sederhana. Tapi kata Rasulullah, laqad sa'alta an azim, engkau bertanya sesuatu yang besar, yang luar biasa, ya. Dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah tatkala mendengarkan doa seorang sahabat, ya, yang meminta keselamatan di dunia, meminta surga, dijauhkan dari api neraka. Apa kata Rasulullah? Haula dzalika nudandin. Ya, memang seputar itu ucapannya Rasul, pembicaraannya beliau, tujuannya, permintaannya, ya. Haula dzalika nudandin. Itu yang selalu kita omongkan, selalu ucapkan, ya. Selalu kita katakan, selalu kita doa, memohon kepada Allah agar selamat dari api neraka dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, ingat tujuan dari penciptaan kita. Tujuan penciptaan kita adalah untuk beribadah. Artinya setiap aktivitas kita bagaimana dijadikan itu untuk ibadah? Caranya belajar. Belajar. Kita bekerja jadi ibadah, gimana caranya? Ya. Bahkan dalam hal yang bagi para sahabat mereka agak tabu, Rasulullah bersabda, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Coba bayangkan, di dalam kemaluan kalian itu ada ibadah, ada sedekah. Ya Rasulullah, ya. Mereka kaget, ya Rasulullah, masa sih gitu ya. Bahasanya kalau kita, aduh, ngomongnya nggak enak gitu. Coba kalau ditaruh di tempat yang haram jadi dosa, kalau halal berarti berpahala. Artinya semua aktivitas kita itu bisa bernilai pahala jika apa? Jika kita tahu caranya. Bagaimana tahu caranya? Kaidah pertama, belajar. Ya. Belajar Bapak Ibu. Belajar bagaimana kita men-switch, mengganti niat kita dari niat yang biasa-biasa saja menjadi niat yang luar biasa. Mu'adz bin Jabal pernah mengatakan, ahtasibu min qumati kama ahtasibu min naumati kama ahtasibu min qumati. Saya berharap pahala dari tidur saya sebagaimana saya berharap pahala dari sholat malam saya. Kok bisa? Niat, ya. Istihdor niat itu yang paling sulit Bapak Ibu. Menghadirkan niat dalam setiap aktivitas kita itu yang paling sulit.
Ya, tatkala kita menghirup udara, bisa nggak coba dihadirkan niat? Wih, gimana ya? Kita kan ngirup-ngirup aja kan? Ya, coba bisa menghadirkan niat dengan merenungkan, menghayati, ya, menikmati. Ya, sulit sekali. Makanya tadi kelihatannya sederhana, prakteknya susah. Yang sederhana aja kita tidak bisa melaksanakan, apalagi kita sibuk perkara-perkara yang bukan ranahnya kita. Ya, sibuk pada khilafat, sibuk pada hal-hal yang tidak ada manfaatnya untuk kita. Ya. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, laqad saltan 'azimin wa innahu layasirun ala may yassarahu Allahu alaihi. Ya, itu adalah hal yang besar. Dan kata Rasulullah, dan itu adalah hal yang mudah bagi yang Allah mudahkan. Kaidah berikutnya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, at-taufiq biyadillah. Taufik itu di tangan Allah. Ya. Seorang mudah untuk sholat malam, siapa yang mudahkan? Allah. Bukan karena kita ini orang soleh. Waduh, saya ini alhamdulillah sholat malam terus, ya. Saya ini puasa terus. Ingat, semua itu karena Allah. Ya, kita bisa bersedekah karena Allah. Kita bisa sholat karena Allah. Kita diberikan ilham, taufik dari Allah untuk bisa duduk di majelis ilmu karena Allah. Ya, kalau bukan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita juga malas, kita juga enggan, kita juga lelah, kita juga capek. Kenapa? Karena Allah taala berfirman, ya, innan nafsa la ammaratum bisu'i illa man rahima rabbi. Sesungguhnya namanya nafsu itu selalu menyuruh kepada keburukan kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang jangan takjub, ya, jangan berbangga diri dengan apa yang sudah dia kerjakan. Belum. Perjuangan kita belum final. Lihat Imam Ahmad rahimahullah di akhir hayatnya, di waktu sakit yang mengantarkan kepada kematiannya, dia mengatakan tatkala terbangun, la, tidak. Ya. Maka anaknya Abdullah bertanya, ya abati, wahai bapakku, fi hadil lahzah, di saat ini engkau mengatakan tidak. Maksudnya kok ngebilang la ilaha illallah gitu ya. Maka dia sampaikan, wahai anakku, tadi ada syaitan di kaki saya. Dia bilang, wahai Ahmad, kamu hebat, kamu sudah bebas dari saya, katanya. Maka saya bilang tidak, belum. Ya, kenapa? Sampai ajal menjemput bertemu Allah, kita belum selesai. Ingat, dalam sebuah hadis disebutkan, wa inna minkum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha. Ada di antara kalian yang dia itu beramalan dengan amalan penduduk surga. Masya Allah, amalannya, puasanya, zakatnya, sodakonya, ya, sampai amalan tersebut mendekatkan dia dengan surga. Tinggal satu dhira', satu hasta saja, sebentar lagi masuk, Pak. Ya, ini bukan sebagaimana yang mengatakan, oh, amal fima yaron nas, yang menurut apa pandangan manusia. Enggak, benar-benar amalan mendekatkan dia ke dalam surga. Tinggal satu jengkal saja, tinggal sedikit lagi, fayasbiqu alaihil kitab. Akan tapi Alkitab mendahulunya, artinya yang Allah tetapkan, Allah catat bahwa dia adalah penduduk neraka. Maka di akhir hayatnya
fayamalu bi amali ahlin nar. Dia beramalan dengan amalan penduduk neraka, fayadkhuluha, dan dia masuk ke dalam neraka tersebut. Bapak Ibu sekalian, ikhwatiddin azani Allah wa yakum, ini yang harus membuat kita selalu khawatir. Selalu kita minta taufik dari Allah, ya Allah, ya berikan rahmatmu sehingga kami atau sehingga saya bisa mati dengan husnul khatimah. Minta sama Allah. Dan tentunya tatkala Rasulullah mengatakan wa inna minkum, artinya ada, menunjukkan bahwa di sana ada pengecualian Bapak Ibu. Kalau namanya pengecualian berarti keumumannya tidak begitu. Ya, keumumannya seorang akan diwafatkan sesuai dengan amalan yang dia lakukan, itu keumumannya. Tapi apakah 100%? Ternyata tidak. Ada sebagian, berapa persennya wallahu alam. Pertanyaannya, apakah kita masuk pada keumuman atau masuk pada pengecualian? Naudzubillah kalau masuk pada pengecualian. Yang jelas seorang harus apa? Selalu khauf war roja, selalu memiliki rasa takut dan memiliki rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kaidahnya adalah taufik biyadillah. Taufik itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mudahkan bagi yang Allah kehendaki, ya. Dan itu adalah rahasia Allah. Bahwasanya Rasulullah bersabda, setiap kita telah ditentukan tempatnya di surga dan di neraka. Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, dimana amal? Wahai Rasulullah, kalau gitu ngapain kita beramal? Wahai para sahabat, i'malu, tugas kalian itu beramal. Tidak usah bertanya tentang perbuatan Allah. La yus'alu bima wa hum yus'alun, ya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Ya. Allah tidak ditanya apa yang Allah perbuat, tapi mereka lah yang ditanya. Kita semua yang akan ditanya. Tugas kita beramal sudah. Karena kullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap orang akan dimudahkan, ya, kemana dia akan bermuara. Kalau bermuaranya ke surga, maka akan dimudahkan amalan-amalan surga dengan keumuman tadi. Oleh karena itu kita harus selalu roja, husnudzan kepada Allah, ya. Tapi sisi yang lain khauf, harus hati-hati bahwa kita ini belum aman, ya. Sebagaimana deklarasinya syaitan, fabima aghwaytani la'aqudannahum siratakal mustaqim. Karena engkau telah menetapkan aku sesat, menyimpang, penduduk neraka ya Allah, ya sudah, la'aqudannahum siratakal mustaqim, saya akan tempel habis, ya. Saya akan duduk, ya, benar-benar duduk menduduki jalan-jalannya manusia, ya, jalan yang lurus. Wah, di situ setan-setan udah pada nongkrong semua, ya. Sabar mereka. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarum syakirin. Kanan kiri depan belakang bombardir, habisin, ya, dengan segala sisi. Jadi jangan kemudian, oh saya sudah duduk di masjid aman. Siapa bilang? Coba cek kalau sudah masuk dunia kerja, coba cek kalau sudah masalah akad, coba cek kalau sudah ada perselisihan, coba cek masalah keluarga. Ada yang diantara kita yang bisa selamat, ya. Semua kita harus memohon taufik pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Rasulullah mengajarkan amalan-amalan yang kita kerjakan sederhana, ya, bahkan diajarkan sejak kita SD, ya, tentang apa? Tentang rukun Islam, Pak. Yang pertama, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Yang pertama adalah masalah iman, masalah tauhid, ya. Amalan apapun yang tidak berdiri di dasar tauhid, pondasi tauhid yang benar,
maka semuanya haba'an mansura, akan menjadi tidak bermanfaat, sia-sia. Ya. Jadi ini adalah pondasi yang paling penting dan masuk di dalamnya semua dalam kalimat ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a adalah tentang rukun iman, pondasi tauhid. Di dalam masa syahadat, di situ adalah pondasi iman. Bagaimana di dalam hidup kita beramal hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat syirik kepada Allah. Kaidah yang berikutnya. Ya. Kaidahnya, kaidah keselamatan adalah menguatkan pondasi tauhid kita, pondasi iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan apa? Dengan hanya beribadah kepada Allah dan menjauhi perbuatan syirik kepada Allah. Sesederhana itu, ya, sesederhana itu. Tapi justru sesulit itu. Kenapa? Bapak Ibu, kalau berbicara tauhid itu hanya kita tidak ke kuburan, ya, kita tidak minta kepada selain Allah, kita tidak tawaf di kuburan, kita tidak ke Gunung Jati, ya, kayaknya sederhana. Walaupun mungkin sebagian kaum muslimin terfitnah dengan itu, tapi untuk kita ini mungkin insya Allah, ya, insya Allah jauh gitu. Tapi apakah kita akan selamat dari yang namanya ar-riya? Yang kata Rasulullah kepada para sahabatnya, akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar. Yang paling aku khawatirkan kepada kalian syirik asghar. Itu syirik juga. Ya, sahabat tuh, sahabat Nabi. Ya. Siapa di antara kita yang bisa selamat dari ini? Tatkala kita berbuat kebaikan kita diremehkan. Coba, ada yang sanggup? Kita jadi bahan omongan. Tatkala kita mungkin memberi, bersedekah kepada kerabat kita sekolahin, tiba-tiba dia lupa dengan kebaikan kita misalnya. Oh, sudah ditolong tapi malah, ya, betul? Ya. Bisa nggak kita mengatakan la nuridu minkum jazaa'a wala syukura? Dalam diri dia, saya tidak mengharapkan sama sekali jazaa'a, mau dibalas, mau mengucapkan terima kasih nggak terima kasih, mau Anda mengakui tidak mengakui, nggak ada urusan. Berbagai permasalahan di dalam yayasan, di dalam masjid, ya, DKM dan sebagainya. Kenapa? Karena merasa tidak dianggap. Coba saja ada rapat Anda tidak diundang. Saya nggak dianggap, ya. Padahal saya yang nyari ini selama ini, betul? Ya. Ada satu kejadian di Tangerang, Pak. Ikhwan kita waktu itu curhat, ini curhat dan sebagainya. Dulu waktu ruko, ya, semangat Pak dakwahnya. Masjidnya karena di sana di Tangerang sana susah masjidnya, pakai ruko tuh. Akhirnya donasi ini, jadilah masjid besar, malah ribut, ya, karena semua merasa berjasa dan itu tidak sadar. Tatkala namanya tidak ditempel, dia tidak diikutkan dalam kegiatan, dia tidak dimasukkan dalam susunan organisasi. Coba, ada yang sanggup di antara kita menunjukkan bahwa kita ini masih butuh belajar untuk ikhlas, ya. Itu salah satu contoh, ya. Ini terjadi perpecahan di yayasan, perpecahan di ini, ujung-ujungnya adalah masalah keikhlasan. Dan ini masalah tauhid. Kalau kita pengen mendalam, ya Pak, kalau kita pengen mendetail, ya, jadi jangan seorang kemudian menganggap remeh pelajaran atau perkara-perkara tauhid. Iya, mungkin hafal kitab tauhid, prakteknya
prakteknya kita tidak tawakul kepada selain Allah? Coba. Kita hanya iktimad kepada Allah, bukan kepada makhluk. Coba. Ya. Pedagang. Ya. Iktimadnya kepada siapa? Pada konsumen, Pak. Betul? Ya. Tatkala konsumennya sedikit, sedih nggak? Waduh, gimana ya? Jadi kita masih diuji iktimat kita kepada asbab. Apakah kita meninggalkan sebab? Tidak, kita harus ihris ala ma yanfa'uk, kata Rasulullah SAW. Wala ta'jiz, kalian harus bersemangat terhadap apa yang bermanfaat untuk kalian, jangan lemah. Ya. Tapi ingat, wasta'in billah, minta tolong selalu sama Allah. Wa idza asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza wa kadza. Ya, terakhirnya wa tawakkal 'ala Allah. Ujungnya tetap berserah kepada Allah. Kita melakukan sebab, tapi semua adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan rezeki bukan konsumen kita, Pak. Yang bukan memberikan rezeki bukan atasan kita, bukan berarti kita tidak hormati atasan, enggak, itu muamalah lain lagi. Tapi ketergantungan hati ini penting. Inilah tauhid. Ta'budullah wa la tusyriku bi syai'a. Kalau kita bicara pembahasan ini saja panjang, ya. Panjang sekali. Ya. Kemudian wa tuqimus shalah. Menegakkan salat. Apakah kita sudah menegakkan salat? Ya. Wa tu'tiyaz zakah, menunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahajjal bait, ya, pergi berhaji. Menegakkan rukun Islam yang itu adalah amalan. Kita berbicara rukun Islam itu zahir, ya, perkara yang zahir. Tapi ada fundamental di dalamnya, yaitu rukun iman, itu adalah batinnya. Perbedaan sholat seseorang, sama-sama sholat, adalah pada imannya. Makanya Bapak Ibu sekalian, dalam sebuah hadis disebutkan, ada orang sholat pahalanya cuma separuh, ada yang seperempat, ada yang sepersepuluh, ada yang nggak punya pahala sama sekali. Sholatnya sama, bedanya apa? Di dalam, ya. Rukun Islam zahirnya. Makanya kalimatnya wa tuqimus shalah, menegakkan salat. Ini pembahasannya panjang. Wa tu'tiyaz zakah, sudah belum kita menunaikan zakat kita, Bapak Ibu? Ya. Wa tasuma Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, sudah belum puasa kita mengantarkan kepada ketakwaan? Wa tahajjal bait, sudah belum Bapak Ibu sekalian, ya, menunaikan ibadah haji, ibadah umrah? Karena para ulama menyebutkan termasuk di dalamnya adalah dua hal, haji dan umrah. Itu adalah kewajiban rukun haji Islam dan umrah Islam. Seorang yang memiliki kemampuan dan dia tidak melakukannya, maka pada titik tersebut dia telah berdosa. Ya. Maka seorang ikhwatiddin azani Allah wa yakum, tatkala melakukan rukun Islam ini, ya, kemudian dikuatkan dengan rukun imannya sebagai fundamentalnya, maka itulah yang akan mengantarkan seorang kepada surga Allah. Bahkan dalam sebuah hadis, ya, disebutkan, ya Rasulullah, kalau saya cukup dengan yang wajib saja, nggak nambah lagi, apa saya masuk surga? Iya, iya, masuk surga. Ya. Karena apa? Karena Rasulullah SAW dalam hadits qudsi, ya, beliau menyampaikan, wa ma taqarraba 'abdi bi syai'in habbu ilaihi mimma aftaradtuhu alaihi. Yang paling saya cintai, ya, bahasa bebas terjemahannya adalah tatkala seorang hamba mendekatkan diri dengan menyelesaikan, menunaikan yang wajib itu dulu. Fokus dulu, wajibnya selesaikan, baru tambahin yang lain. Jangan sibuk perkara-perkara yang sunnah, kemudian yang wajibnya dilalaikan. Salah. Wajib dulu selesaikan. Makanya Rasulullah menjelaskan
level yang pertama adalah level yang wajib. Kemudian beliau menambahkan, ya, qal awala adulluka ala abwabil khair, maukah aku tunjukkan kepada kalian, kepada engkau, pintu-pintu kebaikan. Rasul ingin nambahin, dan disinilah kaidah bahwa seorang dai itu, ya, kalau pengen bahasa ininya seperti apa, pegawai Indomaret gitu ya. Ada yang beli ini, Pak mau ini enggak Pak, mau ini enggak, ya. Tapi bedanya yang didagangkan adalah dagangannya Allah. Jangan udah cukup, tambah kebaikan. Mau enggak saya ajarkan? Hirs, seorang dai punya hirs, punya semangat untuk memberikan kebaikan kepada mad'unya. Lihat Rasulullah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Bapak Ibu, seorang dai, lihat Rasulullah, hatinya, dia punya empati, punya peduli. Tatkala umatnya merasa berat, aziz alaih, Rasul merasa berat juga. Makanya Rasul tidaklah diberikan pilihan, cari yang paling mudah. Jadi jangan memberat-beratkan, ya, yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Mudahkan, jangan dipersulit, kasih kabar gembira. Jangan buat orang lari, dibuatnya susah terus, jangan. Lihat level orangnya. Rasul lihat, yang datangnya badui lain ngomongnya, yang datangnya sahabat lain lagi ngomongnya, ya. Nah di sini Rasul mengajarkan, mau nggak saya kasih kebaikan-kebaikan yang lain. Beliau di sini menambahkan, udah isya ya? Berapa menit lagi? Masih separuh ya. Azan dulu. Nanti berapa menit? Nah, ini berarti anak ringkas-ringkas nih. Oh iya, benar. Silakan. Wah, panjang ya hadisnya ternyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kemudian di sini Rasulullah SAW menawarkan kepada Mu'adz bin Jabal, ya, tentang amalan-amalan sunnah. Ya. Saya nanti mungkin ringkas saja karena waktu. Kenapa amalan sunnah ini penting? Karena tidak ada di antara kita yang bisa menjamin bahwasanya kita menunaikan kewajiban dengan sempurna. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, "Wa kama qala, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abd as-shalah, fa in saluhat faqad aflaha wa anjah." Yang pertama dihisab dari manusia adalah salatnya. Kalau sholatnya benar, maka dia adalah orang yang beruntung, ya. Dan selanjutnya yang menjadi syahid, fa in taqassa min faridatihi syai'un, kalau dalam kewajibannya itu kurang, ya, qala rabb, maka Allah Ta'ala berfirman kepada malaikatnya, unduru ila amali abdi, lihat kepada amalan abdi, hal min tatawwu, apakah dia punya amalan-amalan sunnah, ya, fayukammilu biha ila salati ila faridatihi, maka amalan sunnah itu, ya, untuk nutupin kekurangan-kekurangan kita yang wajib. Makanya Rasulullah mengajarkan kepada Mu'adz bin Jabal, dan di sini disebutkan beberapa hal yang sunnah, karena tadi disebutkan perkara yang wajib dalam rukun Islam. As-shaumu junnah, puasa itu adalah perisai, ya. Kalau kita bahas tentang puasa panjang. Kemudian was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nara, dan sedekah itu akan menghapuskan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Kemudian yang ketiga, wa sholatur rajul min jawfil lail, dan salatnya seseorang di tengah malam. Tsumma tala, kemudian beliau membacakan ayat,
tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, dan lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur. Mereka berdoa kepada Tuhannya, yad'una rabbahum khaufan wa tama'a, dalam keadaan khauf dan roja, berharap dan juga rasa khawatir. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menginfakkan apa yang Allah rezekikan kepada mereka. Lihat 3 amalan yang Rasulullah tegaskan tentang amalan-amalan sunnah yang luar biasa, fadilah tentang puasa. Bagaimana seorang yang menjaga puasanya, dia akan bisa menjadi perisai di dalam kehidupannya. Bahkan seorang yang tidak mampu untuk menikah, syahwatnya menggebu-gebu sehingga dia bisa terjatuh di dalam kemaksiatan, kata Rasulullah, fa'alaikum bisyam. Ya, puasa obatnya. Ya. Dan tentang puasa ini silakan ya kaji lebih mendalam, luar biasa. Kemudian yang kedua adalah sedekah, Bapak Ibu. Bagaimana sedekah itu bisa menjadi nur. Dalam sebuah hadis yang lain disebutkan Rasulullah SAW bersabda, was-sadaqatu nurun, ya, was-sadaqatu burhanun, ya, sedekah itu adalah burhan, ya, was-salatu nurun, was-sadaqatu burhan, was-sabru dia, ya. Jadi sedekah itu adalah bukti apa? Bukti keimanan seorang. Banyak orang yang ngaji, masya Allah ngajinya, tapi Pak, bakhilnya luar biasa. Dikumpulin, ya, beli rumah lagi, untuk apa? Ya, wah nanti untuk anak cucu saya. Tidak pernah berpikir bahwasanya sedekah itulah harta kita yang hakiki, yang akan kita miliki nanti di akhirat kelak. Itu harta kita yang sebenarnya, ya. Dan lihat orang-orang yang menyesal nanti di akhirat, tatkala dia minta untuk dikembalikan, mau apa? Mau bersedekah. Ya, ya Allah kembalikan saya ke dunia. Ya, pengen sedekah. Maka sedekah ini adalah sesuatu yang luar biasa, dan dia bisa menghapuskan dosa, kesalahan kita, Bapak Ibu. Ya, maka kita harus melatih diri, baik sedekah yang sembunyi-sembunyi ataupun sedekah yang terang-terangan. Jangan sampai nanti saya takut riya. Takut riya, Anda sudah riya. Udah bismillah aja, minta tawakal sama Allah. Ya, bisa disembunyikan alhamdulillah, nggak bisa ya sudah tetap sedekah. Ya. Kemudian yang ketiga adalah tentang sholat malam. Afdolus sholah ba'dal faridah sholatul lail. Sholat yang terbaik setelah sholat malam, sholat faridah adalah sholat malam. Ya, makanya disebutkan bahwa waktu yang paling luar biasa adalah waktu sepertiga malam. Kenapa? Pada saat itu Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Ya, siapa yang minta ampun akan aku ampuni, kata Allah. Siapa yang minta kepada aku akan aku penuhi. Ya. Hanya saja tadi, inna nafsal ammaratum bisu, bahwasanya jiwa manusia itu atau nafsu manusia itu mengarahkan kepada keburukan. Ikhwatiddin azani Allah wa yakum. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan lagi. Qal ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amuduhu wa dirwatu sanami. Mau enggak saya ajarin kamu tentang ra'sul amri, urusan yang paling penting, paling pokok, ya. Urusan induk segala urusan, ya. Dan juga tiangnya, wadir watu sanamihi, dan puncaknya, ya. Qultu bala ya Rasulullah. Wah, ditambahin lagi, ditambahin ilmu. Siapa yang nggak mau? Para sahabat senang sekali, ya. Bala ya Rasulullah, mau wahai Rasulullah. Rasulullah bersabda, ra'sul amril Islam, induk segala urusan itu semuanya kembali kepada Islam, ya. Islam itulah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Islam adalah ajaran yang dibawa oleh Nabi dan diajarkan kepada kita. Semua rangkaian di dalam syariat ini adalah Islam. Wa amudu shalah, dan tiangnya adalah salat, dan salat memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Bahkan Rasulullah mengatakan al-ahdu bainana wa bainahum tarkus shalah. Batas antara kami dengan mereka orang kafir adalah tentang salat, meninggalkan salat. Ya. Dan salat adalah pertama dihisab. Dan salat adalah silah, hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang hubungannya baik dengan Allah, salatnya baik. Tapi hubungannya jelek kepada Allah, salatnya juga jelek. Ya. Jadi kalau kita pengen tahu hubungan kita baik atau tidak, lihat salat kita. Ya, lihat sholat kita, itu indikatornya. Cek saja, ya, sholat kita khusyuk apa enggak, sholat kita bermakna apa enggak, cek saja. Ya, itu adalah indikator hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Amuduhu sholat, tiang, saking menunjukkan pentingnya. Kalau ini roboh, ya udah roboh tuh Islam. Ya, wadirwatu sanami al jihad. Dan puncak kejayaannya, puncak utamanya adalah jihad. Jihad itu bukan hanya kita pergi ya untuk berperang bedil-bedilan, bukan itu saja. Tapi jihad itu adalah pengorbanan kita. Kita berkorban tenaga, pikiran, waktu kita. Berjihad dengan ilmu kita, butuh pengorbanan. Berjihad dengan harta kita, butuh pengorbanan. Ya. Dan berjihad dengan jiwa dan raga kita. Ya. Maka Rasulullah SAW beliau melanjutkan, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullih. Mau enggak aku kabarin apa yang bisa mengontrol semuanya? Ya. Bisa menguasai semuanya, bisa megangin semuanya. Maka Rasulullah SAW, qultu bala ya Rasulullah, kata beliau, mau ya Rasulullah. Ya. Kata fa akhadha bilisanihi, maka Rasulullah memegang lisannya dan beliau mengatakan kuffa alaika hada. Jaga ini, artinya jaga lisan. Ikhwafidin azani Allah wa yakum. Semua amalan tadi yang wajib rukun Islam, yang sunnah-sunnahnya, yang hebat-hebatnya. Orang kalau sholat malam tiap hari Pak, luar biasa. Bisa puasa terus Senin Kamis istiqomah, luar biasa. Jihad lagi, luar biasa. Tapi ternyata itu harus dijagain supaya apa? Tidak lepas, supaya tidak hilang. Ternyata dijagainya dengan apa? Lisan. Subhanallah. Makanya Mu'adz bin Jabal pun kaget, ya Rasulullah, itu kan amalannya luar biasa semua, ya. Beliau mengatakan, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, ini kan lisan kan kecil ya. Ya. Kata beliau, a inna lamu'akhaduna bima natakallamu bih. Apakah kami akan disiksa dengan apa yang kami ucapkan? Faqal, maka Rasul pun bersabda, takilatka ummuk ya Mu'adz, celaka engkau wahai Mu'adz. Wal yakubbun nasu fin nari ala wujuhihim au qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Apakah manusia itu masuk neraka karena wajah-wajah mereka yang ganteng, yang cantik masuk surga, ya, yang jelek masuk neraka gitu, ya. Atau karena hidung-hidung mereka. Oh, kalau hidungnya bagus, ya, proporsional, mancung masuk surga, yang peseng masuk neraka gitu, ya. Wah, bukan gitu. Surga atau neraka itu karena lisan. Bapak Ibu sekalian yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, indikator keselamatan seorang akan berujung dari lisannya. Semua yang dia lakukan bisa hancur karena lisannya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, ya,
tatkala beliau ditanya tentang seorang wanita yang dia sholat malam, tusallil lail wa tasaddaq, dan bersedekah, wa tu'dhi jiranaha bilisaniha, tapi dia menyakiti tetangganya dengan lisannya, maka apa kata Rasulullah? La khaira fiha, tidak ada kebaikan padanya, hiya finnar, dia di neraka. Dan ditanya tentang seorang wanita yang lain, tusallil maktubah, salatnya cuma yang wajib, wa tasaddaq bi aqwatin, sedekahnya sedikit, nggak banyak sedekahnya, ya. Kalau tadi salat malam, sedekahnya banyak, puasa juga, tapi nggak bisa jaga lisan. Yang kedua ini, walakin la tu'dhi ahadan bilisaniha, enggak menyakiti siapapun dengan lisannya. Qala Rasulullah hiya fil jannah, ya, dia di surga. Dalam sebuah hadis yang lain disebutkan, berapa banyak orang yatakallamu bil kalimah, kata Rasulullah, mengucapkan kalimat la yulqilaha balan, dia tidak perhatikan apa yang dia ucapkan tersebut, yahwi biha finnari jahannam sab'ina kharifa, menyebabkan dia terjun bebas ke dalam neraka yang lamanya sampai jatuh bawah itu 70, ada yang mengatakan 70 tahun. Ya 70 tahun kalau itu kira-kira berapa panjang tuh? Ya 70 tahun, kalau 70 tahun dunia, 70 tahun akhirat, masa lama kan gitu, ya. Lisan, Bapak Ibu. Dan sebaliknya, orang yang dia mengucapkan kalimat la yulqilaha balan, dia tidak perhatikan, dia tidak ngeh gitu ya, min ridwanillah, tapi dari keridhaan Allah, yang awal min sakhatillah, dari kemurkaan Allah, ya, yarfa'u biha darajatan indallah, mengangkat derajat di sisi Allah. Lisan ini di zaman sekarang mengerikan. Kenapa? Karena al-khitab fi maqamil lisan, yang kita tulis itu fi maqamil lisan, bal asyad, bahkan lebih dahsyat, Bapak Ibu. Berapa banyak orang yang menuliskan di status-statusnya, betul? Karena kesel dengan tetangganya, dia tulis. Dan berapa banyak orang yang membaca menimbulkan su'udzon, kemudian menimbulkan ghibah, itu semua mengalir ke dia. Ngeri sekali. Berapa banyak orang menuliskan di Instagramnya, di Facebooknya, ya, dan itu menjadi sesuatu keburukan yang terus mengalir. Mungkin kalau lisan yang dengar 1-2 orang setelah itu hilang, tapi ini tulisan kemudian juga mengalir, banyak orang yang melihat, subhanallah, di zaman sekarang. Makanya hati-hati berkomentar, hati-hati berdebat. Kadang kita di WA sesuatu, wah, balas terus gitu ya. Betul nggak? Ya, kalau udah kesel balas terus gitu. Kayaknya pengen tumpahkan semuanya. Hati-hati, sabar sebentar, ya. Iya, kalau kemudian aktif menyebarkan kebaikan, alhamdulillah. Kadang ada zallah sedikit, oh ada yang bantah, oh bantah-bantahan. Yang bahaya, Bapak Ibu sekalian, kalau sudah dibungkus dengan apa? Dengan nama agama. Oh, ini kita menegakkan agama, kita harus tahdzir. Waduh, selesai sudah, ya. Isinya kejelekan, isinya ghibah, isinya. Ini ngeri. Karena apa? Dia terjatuh kepada keburukan, dia menganggap kebaikan. Fi maqamil lisan, hancur dunianya, hancur akhiratnya, ya. Berapa banyak perselisihan yang terjadi karena lisan, karena tulisan kita, ya, karena suudzon. Di zaman sekarang, Pak, gampang sekali orang memviralkan. Tatkala kita dapat berita
Saya tanya, berapa banyak yang kita kemudian tabayun, ngecek? Kita sudah suudzon duluan, betul nggak? Baik tentang orang, tentang lembaga, tentang pesantren, tentang muasasah dan sebagainya. Betul. Ini baru kejadian di ada ya seorang yang buat masalah lah intinya. Ya, viralkan. Tanya ke saya, ini gimana Ustaz? Sudah, biarkan saja. Ente nambah pahala loh sudah. Yang percaya kita alhamdulillah, nggak percaya sudah. Kadang ada satu banyak ya istilahnya. Makanya tadi pelajaran adalah satu hal, menerapkan satu hal yang lain. Tatkala kita dengar kita dijelek-jelekin Bapak Ibu, apa yang kita jawab? Itu temen ente ngomong ente gini. Wah, dia itu ente tahu nggak? Wah, sebutin semua kan. Ya, begitu kan? Bisa nggak dengan perkataan salaf? Kalau nggak salah Sa'id bin Musayyib tatkala ditanya, dikatakan, ada yang bicarakan Anda begini. Jawabannya sederhana, selesai. Ya. In kana mithla ma yaqul Allahumma ighfirli. In kana laisa mithla ma yaqul Allahumma ighfirlah. Kalau seperti apa yang dia katakan, ya Allah semoga saya diampuni. Kalau tidak seperti apa yang dia katakan, semoga Allah ampuni dia. Ada yang bisa seperti itu? Wah, kita udah langsung bikin status, bikin tulisan, bikin bantahan, bikin ini. Wah, panjang terus gitu ya. Ya, kenapa? Karena tadi hati kita tidak bersama Allah. Ya. Kalau nggak salah perkataan Abu Bakar As-Siddiq atau para salaf yang lainnya, yang inti maknanya tatkala seorang itu kadang dianggap jelek gitu ya. Wah, dia berusaha untuk mati-matian membela dirinya. Padahal kalau dia baik di sisi Allah dan jelek di sisi manusia, ya durruhu, kira-kira mudarat nggak? Mudarat nggak penting. Kalau dia dianggap baik di hadapan manusia tapi jelek di sisi Allah, yanfa'uhu, bermanfaat? Gak manfaat. Ya. Jadi tadi fokus kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Jangan bergantung pada makhluk, itu kunci tauhid. Ya. Silakan praktekkan dalam kehidupan. Baik terhadap orang-orang yang terdekat kita, orang-orang yang seakan memberikan manfaat kita. Ya. Kadang ini terjadi. Bahkan pada mungkin kita yang punya lembaga, kalau yang ada donasinya banyak, pepet terus ya. Harapannya ya kebukalah. Betul? Geser harapan kita kepada Allah jadi kepada makhluk, nggak kerasa. Tidak terasa Bapak Ibu. Ya. Makanya tadi lisan ini gampang sekali kemudian mengeluarkan kata-kata, statement, ucapan dan lain sebagainya, apalagi sekarang dengan tulisan di WA, di status, ya. Terjadi Bapak Ibu bahkan di dunia lingkungan pesantren, lingkungan ikhwan. Apa di lingkungan ikhwan tidak terjadi seperti itu? Terjadi kan? Terjadi. Makanya ribut diantara, padahal sama-sama duduk ngaji gitu. Ya, praktek urusan lain lagi. Ngaji bareng-bareng ya. Tapi di luar ribut gara-gara kadang salah paham semuanya karena tulisan. Tidak ada namanya tabayun sekarang, tidak ada, subhanallah. Makanya tadi Bapak Ibu, ini kalau kita bisa amalkan dan mulailah jaga, ya tahan sebentar lah, tahan emosi, tahan egoisme kita. Kita merasa bahwa kita itu penting, siapa sih kita? Ya, emang kita penting, yang penting tuh masuk surga wis gitu. Orang lain gak penting, ya sudah, nggak apa-apa. Wah, kok orang nggak ini menghargai saya kan ustadz. Waduh, itu bahaya juga tuh, ya. Sudah, ada yang nganggap alhamdulillah, nggak ada yang nganggap, ya sudah, nggak apa-apa. Emang saya juga siapa kan gitu, ya. Kalau kita baik di hadapan Allah, nggak peduli pandangan manusia seperti apa, ya. Itu yang harus kita tanamkan pada diri kita supaya kita tadi selamat dunia akhirat. Hadis ini kalau kita benar-benar amalkan, ya kita renungkan kembali, akan bisa menjadi pijakan kita
di dalam amalan kehidupan kita, di dalam muamalah kita dalam keluarga, dengan kerabat, tetangga, ya, dengan sesama jamaah, ya, dengan konsumen, dengan karyawan, dengan atasan. Karena hidup kita kan semuanya di situ, seputar itu. Ya, kita nggak ribut, ya Bapak Ibu, ada yang ribut sama Panglima TNI, nggak ada, nggak ada urusannya. Kenal aja enggak gitu kan, pasti ributnya dengan orang-orang yang ketemu sama kita kan, ya. Maka disitulah ujian-ujian dalam kehidupan. Semoga Allah memberikan kepada kita taufiknya dan husnul khotimah. Sampai di sini semoga bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.